Mengoverclock memori atau melakukan tuning pada memori sudah sejak lama banyak dilakukan. Saya pribadi sejak mengenal SDRAM itu sudah melakukan overclocking, apalagi ketika memasuki era DDR atau double data rate. Kebetulan sekali kami menerima sebuah produk dari Aorus, yaitu Aorus RGB Memory dengan kecepatan DDR4 3333 mega transfer per detik, atau kalau dikonversi ke megahertz itu 1666 megahertz. Coba kita lihat seperti apa kemampuan dari memori ini. Aorus RGB Memory mulai diperkenalkan sejak kehadiran DDR4 3200. Mungkin sebagian dari teman-teman mengenalinya dari salah satu memori yang cukup unik, di mana sebenarnya dia hanya dual channel kit atau dua keping, tetapi pada paket penjualan pertama sekali Aorus RGB Memory ini diperkenalkan, Gigabyte atau Aorus menyertakan 4 keping memori, di mana 2 kepingnya itu adalah dummy dan memiliki efek RGB. Sehingga kalau kalian menggunakan motherboard yang memiliki 4 slot DIMM, ini bisa dapat dipasang semuanya dan meningkatkan estetika. Itulah cara marketing Aorus untuk memperkenalkan memori mereka sekitar 2 tahun yang lalu kalau saya tidak salah. Seiring perkembangannya, banyak perubahan dilakukan Aorus pada produknya dengan merubah banyak hal, termasuk merubah desain dari heat spreader dari memorinya. Heat spreader yang mereka buat kali ini terlihat memang benar-benar bisa meredam temperatur. Kita lihat dari ketebalannya, kemudian bentuknya, dan material yang digunakan. Kalau RGB, ya standar saja. RGB ya di mana saja, kurang lebih ya itu-itu saja yang bisa ditampilkan. Dan karena dia Aorus, otomatis efek RGB-nya juga akan kompatibel dengan RGB Fusion 2.0 yang diperkenalkan pada seluruh jajaran produk dari Aorus ataupun Gigabyte. Di sini kami akan melakukan pengujian dan sekaligus juga mereview produk ini. Salah satu keunikan dari Aorus RGB Memory DDR4 3333 mega transfer per detik ini adalah pada kemampuan atau fitur yang disebut dengan Aorus Memory Boost. Aorus Memory Boost ini bisa meningkatkan kecepatan lebih tinggi secara otomatis dengan syarat menggunakan motherboard dari Aorus tertentu. Untuk fitur ini saat ini hanya bisa berjalan di platform Intel, baik itu di Z490 maupun Z590. Kalau Aorus RGB DDR4 3333 ini, dia memiliki fitur memory boost-nya jadi 3400. Jadi ada sedikit peningkatan ketika kita menggunakan memori ini di motherboard Aorus atau Gigabyte model tertentu. Tentunya tidak semua ya, bukan berarti semua motherboard Aorus dipasang ini akan otomatis naik. Sayangnya implementasi ini belum bisa dilakukan di platform AMD hingga saat video ini kami buat dan kami tayangkan. Kalau kita melihat kecepatan yang ditawarkan DDR4 3333 itu sedikit tidak lazim ya. Biasanya lazimnya itu DDR4 3200 langsung melompat ke DDR4 3600. Kami tidak tahu apa yang dicari Gigabyte atau Aorus dengan merilis sebuah memori yang kecepatannya tidak standar atau tidak seperti pada umumnya memori lain memilikinya. Sangat jarang sekali kami temukan memori yang dijual dengan dual channel kit dengan kecepatan sama seperti Aorus RGB Memory ini. Kembali ke build quality-nya, tadi kita sudah singgung tentang heat spreader-nya. Kami juga melihat PCB yang digunakan ini memiliki 8 layer PCB, dan informasi yang kami dapatkan dari Gigabyte, mereka menggunakan model PCB A2. A2 di sini biasanya akan lebih optimum pada frekuensi yang cukup tinggi. Aorus RGB Memory DDR4 3333 ini menggunakan chipset Hynix DJR atau D-Die. Ini salah satu chipset yang cukup potensial berlari pada kecepatan cukup tinggi, namun memiliki timing yang sedikit longgar dibandingkan B-Die. Misalnya ya Samsung B-Die. Dan DJR ini salah satu memori atau chip yang saat ini banyak dicari oleh para entusias, mengingat kecepatannya yang cukup tinggi baik itu di platform Intel maupun di platform AMD. Oke, langsung saja kami akan melakukan pengujian dan mereview seperti apa kemampuan dari memori
Aorus RGB memori DDR4 333 ini. Di sini kami menggunakan platform motherboard B550i Aorus Pro AX, sebuah motherboard dengan form factor mini ITX dan memiliki 2 DIMM. Perlu diingat, motherboard dengan 2 DIMM itu memiliki potensi overclocking jauh lebih tinggi dibandingkan motherboard dengan 4 DIMM atau 4 slot memori. Lalu untuk prosesor, kami kebetulan memiliki prosesor Ryzen AMD yang baru dirilis beberapa waktu lalu. Model yang kami pakai di sini adalah AMD Ryzen 5 5600G. Kita akan menggunakan VGA onboard-nya alias Radeon Vega 7-nya. Lalu di atasnya didinginkan dengan heatsink dari Master Air 612 Stealth dari Cooler Master. Power supply yang kami gunakan dari FSP. Kita menggunakan power supply yang mini aja. Kebetulan ini nanti akan kami review ke depannya, yaitu FSP Dagger Pro 650 Watt dan ya SSD. Tentunya sebagai sarana untuk menginstal operating system dan aplikasi pengujian. Oke, mari kita langsung lihat saja seperti apa pengujian yang kami lakukan. Kembali kita mengulas atau memberikan informasi sedikit tentang Aorus RGB memori DDR4 3333 mega transfer per detik ini ya. Nah, yang jadi pertama itu ini bukan megahertz sebenarnya, tapi karena ini sudah menjadi standarisasi di mana-mana, vendor memori menggunakan satuan megahertz pada kecepatan memori. Sebenarnya ini kurang tepat karena sebenarnya satuan 3333 itu adalah dalam mega transfer per detik. Bukan megahertz. Megahertz itu adalah frekuensi realnya. Jadi kalau dia 3333 itu real di megahertznya adalah 1666 atau 1667. Beberapa orang menuliskannya seperti itu. Oke, kalau kita lihat tadi saya sudah menginformasikan tentang Aorus Memory Boost. Di sini ada sedikit penjelasan, di websitenya ada 66 mega transfer per detik yang bisa diimprove hingga dia dengan otomatis bisa naik menjadi kecepatan DDR4 3400. Caranya seperti ini, dan kalau kita perhatikan dari menu BIOS yang tampil di sini, ini sebenarnya adalah motherboard berbasis Intel. Jadi Aorus Boost Memory hingga saat ini masih hanya bisa dimanfaatkan di platform Intel tertentu. Jadi harus cek lagi motherboardnya, dan hanya di motherboard Aorus, tidak bisa dijalankan di motherboard lain. Lalu ya RGB-nya lah seperti itu. Kalau kita lihat ke spesifikasi, ini yang penting sekali kita melihat spesifikasi dari memori ini. Ya, dia kapasitasnya 16 GB, terdiri dari 2 keping masing-masing 8 GB berjalan atau modus dual channel kit. Ya, SPD latensinya adalah di 19.19.19.43 untuk Intel dan 20.19.19 untuk AMD Ryzen. Secara default AMD Ryzen itu tidak mengenal latensi atau CL ganjil. Dia selalu akan refer ke CL yang genap. Makanya di sini Gigabyte memberikan informasi kalau jalan di AMD Ryzen dia tidak lagi berjalan di ganjil ya. Ini adalah SPD latensinya. Nah, SPD speednya adalah 2666 mega transfer per detik lagi, bukan MHz. SPD voltage ini adalah tegangan standar dari si memori, bukan tegangan setelah XMP. Frekuensi di sini atau informasi yang ada di sini, ini semuanya adalah frekuensi sebelum XMP diaktifkan, alias JEDEC atau SPD latensi. Speed rating setelah XMP ini adalah DDR4 3333 mega transfer per detik atau PC4 26600 nih. Ini adalah performance ratingnya.
Lalu latensinya yang sudah dites di CL18 20 20 40 di kecepatan 3333 mega transfer per detik atau 1666 MHz. Tegangannya adalah 1,35 volt ketika kita meload XMP di angka 3333 tadi ini. Ada LED, ada RGB Fusion, dan lain-lain, dan garansinya limited lifetime warranty. Oke, langsung saja kita sudah hidupkan PC-nya. Kita cek dulu, ini adalah CPU Z. Kita lihat prosesor yang kami pakai, AMD Ryzen 5 5600 berjalan standar. Lalu motherboardnya B550i Aorus Pro AX dengan BIOS F3. Memori berjalan ini di default, di XMP kita udah load XMP-nya 1666, 18, 20, 20, 40, 61T. Dan kalau lihat SPD-nya, dia menjelaskan ini chipsetnya Hynix. Ini adalah model name-nya GP-ARS 16G33. Lalu di sini, kita ingin lihat chipset yang dipakai ini apa, melalui aplikasi yang namanya Typhon Burner. Di sini kita bisa lihat part number-nya untuk IC-nya adalah Hynix DJR atau DDI DaVinci 17 nanometer. Kemudian konfigurasinya adalah 1 rank, 16 bank, 64 megabit. Ya. Jadi tadi kalau speed grade-nya si memori Hynix DJR ini sebenarnya ada di DDR4 2666. Kalau dijalankan dengan XMP, dia akan berjalan di 1667 MHz sesuai informasi yang ada di Typhon Burner. Tapi perlu teman-teman ketahui juga, tidak semua informasi yang tampil di Typhon Burner itu valid. Tidak semuanya. Jadi perlu juga diperhatikan hal seperti ini. Ini adalah grafik onboard, karena kita akan mentes nanti 3D Mark melihat performanya. Lalu ada satu aplikasi yang namanya Zen Timings. Ini bisa di-download juga, free. Zen Timings yang saya pakai adalah Zen Timing 125. Kita bisa lihat informasi detail tentang kecepatan memori dan kondisi hal-hal yang berhubungan dengan memori. Mulai kita lihat di sini adalah memory clock, kemudian FCLK dan UCLK. UCLK ini adalah North Bridge atau kecepatan dari EMC yang ada di prosesor itu sendiri. Ini masih 1:1, semuanya berjalan sinkron ya. Timingnya dan segala macam bisa kita lihat di Zen Timings ini. Kita menguji performa dari memori ini dengan benchmark 3D Mark Firestrike. Kenapa? Karena kita menggunakan IGP dari Radeon 5600G. Memorinya berjalan default ini 1666 MHz dan juga IGP-nya masih berjalan di standarnya yaitu 1900 MHz. Kita akan lihat nanti peningkatannya ketika kita overclock atau merubah salah satu atau beberapa timing nantinya. Ini udah selesai 3D Mark Firestrike-nya. Kita lihat di bagian graphic score. Graphic score-nya ada di 4173. Dan kalau kalian perhatikan, kita buka GPU Z. Ini standar ya, masih jalan di 1900. Kami tidak overclock. Lalu kita lihat timing memori dan speed-nya. Frekuensi 3333 atau 1666. Kemudian ya sama seperti tadi, latensinya juga masih standar sesuai dengan XMP-nya. Sekali lagi kita dapatkan skor 4173. Yang kita perhatikan ini adalah graphic score. Selanjutnya kita akan coba overclock. Oke. Untuk overclocking sekaligus sedikit tuning. Pertama sekali ya tetap kita meload profilnya, profil 1 tadi seperti ini. Lalu kita rubah, ini kita udah tes sebenarnya, sudah kita uji sebelumnya. Ini cuma kami presentasikan untuk teman-teman saja. Sistem memori multiplier diubah ke 41,33 atau DDR4 4133. Bayangkan kenaikannya dari 3333 ke 4133. FCLK frekuensi ini diambil dari pembagian 4133 dibagi 2, ketemunya 2067 MHz. Lalu UCLK atau IMC berjalan sesinkron atau selaras dengan memory clock. Jadi di sini kita pilihnya UCLK sama dengan mem clock. Jadi bukan auto atau UCLK berjalan atau mem clock berjalan setengah dari UCLK. Jadi pilihnya yang ini ya. Kemudian
satu tegangan yang penting, kita tidak akan mengganggu frekuensi prosesor ya. Prosesor ini kita berjalan default saja. Prosesor itu berjalan default saja. Lalu yang paling penting adalah merubah V-Core SoC. Ini adalah tegangan yang dibutuhkan untuk memori berjalan lebih tinggi, sekaligus juga tegangan yang dibutuhkan untuk IGP untuk berjalan lebih tinggi juga. Tetapi kita di sini tidak akan merubah IGP. Biasakan merubah IGP di sini. Kita tetap leave atau tinggalkan dalam kondisi auto. Auto itu dia berjalan 1900 MHz. Lalu hal yang kami ubah lagi adalah tegangan atau drum voltage. Dari 1,35 volt XMP kita naikkan 1,450. Jadi ada 0,01 volt lebih tinggi. Ini masih aman. 1,45 ini masih aman untuk dipakai harian. Tidak akan menjadi masalah atau mengurangi umur dari memori yang kita pakai. Demikian juga V-Core SoC untuk platform Cyzen ataupun Renoa ini masih aman di 1,25 volt. Tetapi ini tidak aman kalau kita pakai di platform firmware ataupun Ryzen 3000 ya. Dia tidak aman di situ. Tapi kalau kita pakai Renoa ataupun Cyzen seperti yang saya pakai saat ini 1,25 itu masih decent, masih bisa dipakai normal sehari-hari. Lalu kita masuk ke advanced memory setting di memory subtiming. Yang kita rubah adalah ini 19 untuk latensi, kemudian RCD-RD-nya kita ganti jadi 25, 25, 25 dan 50. 50 itu penjumlahan dari DRD dengan TRP. Jadi ketemunya 50 ya. Lalu ini kita tetap biarkan dalam auto. TWR juga kita biarkan auto. Yang kita rubah adalah CWL 14, kita perketat sedikit. Lalu TFAW atau TFAW itu kita rubah jadi 16 dari 37. Selainnya kita biarkan dalam kondisi auto, kecuali command rate kita ubah jadi 1T dan gear down mode dari auto kita rubah jadi disable. Kenapa kita disable? Supaya kita bisa berjalan di timing yang ganjil. Tadi kan di atas kita pakai 19. Secara default ini akan berjalan, kalau kita tidak melakukan setting seperti ini, dia akan berjalan auto. Nah, kalau dia auto, di atas itu akan berubah dari 19 menjadi 20. Dia akan mencari angka genap yang lebih tinggi. Nah, kita mau menghindari itu, makanya kami merubahnya menjadi disable ini yang namanya gear down mode. Ya, gear down mode ini kita disable agar latensi bisa berjalan ganjil. Selanjutnya kita akan boot dan kita lihat apakah ini bisa berjalan dengan normal. Kita sudah masuk ke desktop Windows kembali dalam kondisi teroverclock. Kita cek dulu ya. Ini saya turunkan dulu resolusinya biar lebih jelas kelihatannya. Iya. Ya, kita lihat GPU Z ini masih IGP di 1900. Lalu prosesor sama, motherboard sama, memori. Nah, dia sudah berjalan di 2060 sekian, alias 4133, DDR4 4133 dari XMP standarnya di DDR4 3333. Memorinya sama ya. Ini tetap pakai barang yang sama, nggak ada berubah dengan yang tadi. Dan kalau kita lihat grafiknya, masalahnya di sini GPU Z tidak bisa mendeteksi kecepatan memori. Ini sudah bisa didetek. Ya, memori berjalan di 2067 juga. Jadi dia mengikuti memori dari EGP kita, kecepatannya akan mengikuti kecepatan dari memori DDR4 atau modul DDR4 yang kita pakai. Jadi kalau ini sekarang berjalan di 2067, maka dia akan mengenalinya 2067. Lalu kita akan uji, kita buka satu lagi Zen Timing untuk memastikan timing kita itu ya seperti ini timingnya. Tadi yang kita ubah adalah TFAW 16 terbaca, kemudian TCWL itu juga kebaca menjadi 14.
Selebihnya kita biarkan auto atau mengikuti setting XMP DDR4 3333. Mari kita coba pengujian 3D Mark yang sama, yaitu 3D Mark Firestrike. Mark Firestrike sedang berjalan dan mau sebentar lagi selesai. Ini sekali lagi pada kondisi overclock di DDR4 4133 CL19 252550 1T. Kita lihat tadi sebagai informasi pada kondisi standar XMP DDR4 3333 skornya, grafik skornya di 4100-an, dan kita dapatkan grafik skor di 4800, jadi naiknya hampir 700 poin ya, dengan hanya menaikkan frekuensi dari memori dan merubah beberapa subtiming saja, belum sampai detailnya, hanya beberapa subtiming khususnya di TVAW, TFAW dan juga TCWL. Timing utama atau primary timing kita ubah jadi 19, 25, 25, 50. Sisanya itu kita leave auto dan kita set GDM itu di disable agar dia bisa mengenali atau berjalan di latensi yang ganjil. Jadi 4800 ya kenaikannya. Dan di sini kita masih menjalankan GPU clock pada kondisi defaultnya yaitu 1900 MHz. Kita bisa pakai time spy stress test dan melihat hasilnya ada berapa persen kestabilannya. Ya, kita sudah menyelesaikan pengujian stress testing time spy. Ini cukup akurat untuk melihat kestabilan dari setting yang sudah kita pakai tadi di memori. Ini 99,7% pas. Lalu kalau kita lihat semuanya itu standar ya. Frame rate stability-nya di 99,7, sekali lagi. Settingannya tetap sama, DDR4 4133. Sesuai dengan timing yang tadi. Jadi bisa dikatakan peningkatan cukup besar ya, dari 4100-an menjadi 4800, 700 poin naik hanya dengan menaikkan frekuensi dari memori dan mengatur beberapa subtiming yang penting saja. Untuk kestabilan, kita akan bisa lihat dari beberapa tampilan screenshot berikut ini. Kita sudah melakukan pengujian dengan Memtest, kemudian kita juga melakukan pengujian dengan satu aplikasi yang namanya Linpack Memory Test, dan semuanya bisa berjalan dengan sangat-sangat stabil sekali. Bagaimana? Menarik bukan? Bagaimana kita dengan simple sekali sebenarnya yang namanya overclocking di memori itu tidak rumit-rumit banget. Hanya mungkin bagi beberapa orang yang baru mendalami akan sedikit bingung melihat banyaknya settingan. Yang penting itu kita belajar dari bagaimana melakukan perubahan pada timing-timing utama dulu. Yang lain itu nanti. Itu nanti bisa kita lakukan perlahan demi perlahan. Untuk melakukan atau mendapatkan frekuensi yang seperti ini, saya pribadi harus menghabiskan waktu sekitar 3-4 jam kemarin untuk mendapatkan kombinasi atau efisiensi ataupun apa ya bilangnya ya, kestabilan yang cukup panjang, bisa dilakukan pada semua aplikasi, terutama yang berhubungan dengan grafik onboard, agar bisa melihat peningkatan dari perubahan frekuensi memori dan timing yang tadi kita ganti, dan harus coba satu persatu. Saya rasa saya ada puluhan, bahkan mungkin hampir ratusan kali melakukan restart karena beberapa timing tidak bisa di-set atau dia tidak mau boot pada angka-angka tertentu. Nah, sekedar satu informasi juga, Hynix DJR ini agak sedikit tricky, tidak banyak timing yang bisa kita ganti
Tidak seperti Samsung Bidai, di mana kita bisa eksplorasi hampir semua subtiming yang ada di situ. Tetapi kalau untuk DJI agak sedikit terbatas, apalagi ketika kita mau mengkombinasikan antara performa dengan kestabilan. Kalau performa saja hanya kejar-kejaran skor, bisa aja. Tapi belum tentu dia bisa melewati memtest ataupun tes Linpack seperti tadi itu. Jadi untuk menyeimbangkan sesuatu itu yang membutuhkan waktu yang panjang. Tetapi semuanya bisa dipelajari. Karena pada prinsipnya, memori memiliki potensi overclock. Sekali lagi, memori apapun dia memiliki potensi overclock. Dan di video ini kami bisa membuktikan bagaimana sebuah memori DDR4 3333 itu bisa berjalan cukup tinggi di DDR4 4133 hanya dengan mencari, mencoba, dan melakukan testing untuk mendapatkan frekuensi yang ideal, stabil, dan cukup cepat. Demikian video kali ini. Kami akan meneruskan sebenarnya performa dari AMD Ryzen 5 5600G ini. Kami sedang menyusun datanya saat ini, tapi kami akan menggunakan memori yang sedikit berbeda, dan kami akan melakukan testing pada beberapa game. Jadi stay tune, tunggulah video itu, nanti kita akan tampilkan dalam beberapa waktu ke depan. Jika kalian menyukai konten kali ini, silakan like, subscribe, dan jangan lupa memberikan saran dan masukan bagi kami di kolom komentar. Terima kasih, salam sehat untuk kita semuanya.